Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita. Masih menempatkan kita berdua, saya Ahmad Fauzan dan saya Miftahul Firdaus. Kita berada dalam kabar Persada akhir pekan. Dan seperti yang kami janjikan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, nanti saat ini kami akan diskusi wawancara dengan narasumber kami begitu ya, di segmen kabar pekan ini pendengar. Nah, pendengar dimanapun Anda berada dan 10 radio jaringan, hari ini ada terkait dengan Hari Lingkungan Hidup Nasional. Ternyata ada Hari Lingkungan Hidup Nasional begitu. Ada dong. Itu untuk memperingati bagaimana kita bisa melestarikan lingkungan di sekitar kita. Nah, saat ini kami sudah terhubung dengan Ibu Kristiana Haryanti API MSI MM. Beliau adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Tentu untuk menggali bagaimana informasi dan edukasi dengan beliau terkait dengan Hari Lingkungan Hidup. Dan pendengar, selengkapnya kami kumas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini, kabar pekan ini. Ya, kita sapa terlebih dahulu Ibu Ana. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi Mas. Waalaikumsalam. Ustaz dan Mas Fauzan ya, kabar baik. Kabar baik dan sehat, Alhamdulillah. Ibu. Kabar baik dan sehat ya pagi hari ini. Sehat, alhamdulillah Mas, harus sehat. Nanti kalau nggak sehat yang nyapu siapa? Walah ini. Saya sering melihat itu truk-truk yang mengangkut sampah-sampah di Kota Solo itu memang dari DLH ya, Bu ya? Oh, tidak semua truk sampah dari DLH. Tidak semuanya, pengelolaan sampah di Kota Solo ini memang beda dari kota kabupaten yang lain ya. Kalau di Solo itu pengelolaannya ada 3. Memang kami DLH ini sebagai koordinator. Hanya penanganan sehari-harinya kami untuk fasilitas umum dan jalan-jalan protokol. Kemudian untuk pasar ini dinas perdagangan yang bertanggung jawab. Dan kalau untuk wilayah ini rumah tangga ya, sampah rumah tangga ini oleh wilayah, dalam hal ini kelurahan dan kecamatan. Jadi kalau ketemu di jalan ada armada sampah, ini belum tentu dari DLH. punya DLH. Gitu. Karena tapi sekarang tetap kami selaku koordinator. Karena kalau tidak salah begitu ya Ibu, di Kota Solo memang difasilitasi ya setiap kelurahan, kecamatan ini dari masing-masing itu mempunyai armada sendiri-sendiri untuk mengangkut sampah gitu ya. Halo Ibu, Gimana, terputus? halo. Jangan terputus dulu, Bu. Audionya, Mas. Audionya belum masuk Ibu. Ibu Ana bisa mendengarkan suara kami ya? Ya. Oh iya, baik-baik. Ya, gimana Mas yang terakhir? Ya, sudah terdengar ini. Berkaitan dengan ini, Ibu, ini kan terkait dengan Hari Lingkungan Hidup ini ya. Bisa diinformasikan nih Ibu kepada para pendengar kegiatan apa saja ini Ibu yang barangkali diselenggarakan dari DLH ini Bu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta ini seperti apa Bu? Oh, ini sinyalnya. Ya, terkait dengan Hari Lingkungan Hidup. Tadi aku tertarik loh sama statement yang awal tadi. Oh, ternyata ada ya Hari Lingkungan Hidup gitu betul. ya. Kita sosialisasi itu yang harus digaungkan dulu nih ke masyarakat. Ternyata ada loh Hari Lingkungan Hidup gitu ya. Karena sebagian besar orang taunya terkait dengan lingkungan hidup, dan apalagi DLH itu apa? Berkaos oranye dan nyapu di pinggir jalan katanya. Waduh, nggak hanya itu gitu ya. Jadi matur nuwun sekali dari Persada FM yang sudah menimbali kami, memanggil kami untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa salah satunya ada giat Hari Lingkungan Hidup yang selain harus kita rayakan, tapi harus ada sesuatu yang kita lakukan untuk merayakan ya Hari Lingkungan Hidup tersebut. Ini ada beberapa agenda yang akan kami laksanakan. Yang pertama akan dilaksanakan Hari Solo Menyapu. Ini keren ini. di bulan Juni. Kemudian kami juga akan ada lomba kebersihan tingkat RW sekota Surakarta. Nah,
Kemudian penanaman bersama dengan perguruan tinggi dan beberapa komunitas-komunitas yang peduli terhadap lingkungan. Kemudian ada lomba keasrian taman di jalur hijau Kota Surakarta. Kemudian ada pembagian dan penanaman bibit 1000 bibit di 100 sekolah. Kemudian ada giat jemput sampah yang dilakukan oleh semua pihak ya, artinya masyarakat dan seluruh elemen di CFD, dan kemudian digantikan sampah itu dengan tukar bibit. Karena bicara Hari Lingkungan Hidup ini tidak hanya tentang kebersihan ataupun tentang menanam, semua hal yang mempunyai kontribusi terhadap memperbaiki lingkungan itu layaknya dilakukan dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup. Itu mungkin beberapa agenda yang akan kami laksanakan, Mas. Ya, itu berarti memang kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun itu 2025 atau memang di bulan ini saja, Bu? Betul, itu nanti 1 tahun di 2025 di Hari Lingkungan Hidupnya ini biasanya kami laksanakan di saat CFD. Ini ada kegiatan yang sifatnya seremonial ya. Tapi kalau kami ini berpikir Hari Lingkungan Hidup ini harus selalu digaungkan atau ditanamkan di dalam 1 tahun berjalan ini, supaya memang semua punya kesadaran untuk bagaimana menjaga lingkungan ini dengan baik tanpa ada batas waktu tertentu. Setiap jam, menit, waktu, hari, bulan, tahun ini harus tertanam bagaimana kita bisa menjaga lingkungan dengan baik. Anywhere, anytime. Gitu ya. Jadi kesadaran itu muncul di tengah masyarakat untuk menjaga lingkungan supaya tetap tertata rapi, bersih begitu, dan itu nanti kembalinya kepada manusianya itu sendiri ya, Bu ya. Ke masyarakat kita sendiri betul. Karena lebih mengedukasi ya. Kita tugas beratnya itu adalah mengedukasi. Karena kalau dilakukan oleh DLH sendiri mana mampu gitu ya untuk menjaga lingkungan sekota Solo, sehingga tugas beratnya adalah mengedukasi ke semua lapisan sehingga semua sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, karena itu dampaknya sebetulnya kepada diri kita sendiri, kembali kepada diri kita sendiri gitu, Mas. Wah, baik ini kemudian terkait dengan lebih fokusnya kita bicara terkait dengan sampah yang ada di Kota Solo, Ibu. Tadi sedikit di awal sudah disampaikan kalau memang manajemen atau pengelolaan itu koordinatornya tetap DLH, kemudian instrumen secara di bawahnya itu teknis di lapangan itu dengan kelurahan, ya, kemudian juga dengan tingkat kecamatan dan lain sebagainya. Ini bagaimana Ibu mekanismenya biar masyarakat itu tahu distribusi sampah itu setelah dibuang itu larinya harus kemana, kemudian sikap masyarakat harus seperti apa, bagaimana kalau di Kota Solo, Ibu, untuk pengelolaan sampah? Kalau pengelolaan sampah untuk model manajemen pengambilannya seperti saya yang matur tadi ya, untuk pengambilannya. Tapi untuk pengelolaan sampah yang lebih baik itu memang selayaknya dilakukan atau dikelola itu mulai dari hulu sampai hilir. Kalau terkait pengambilan kan itu tadi bicara hilir ya, tapi hulunya ini memang yang berperan aktif dan penuh ini adalah masyarakat itu sendiri. Bagaimana kita bisa mengelola sampahnya mulai dari rumah tangga. Jadi lebih baik lagi kalau memang sudah dipilah, kemudian minimal itu bisa mendaur ulang sendiri di rumah yang organik, ini bisa dijadikan kompos, kemudian dipakai pupuk kembali untuk menanam di rumah. Kemudian plastik, kertas yang masih bisa mempunyai nilai ekonomis, ini bisa dijual kembali di bank sampah. Kemudian banyak hal ya bisa dibuat untuk souvenir atau hiasan rumah. Nah ini yang kita harapkan untuk manajemen sampah di hulunya. Ini yang memang belum begitu banyak dilakukan, sehingga tadi salah satu hal yang perlu kami lakukan adalah mengedukasi masyarakat untuk bisa memanage sampahnya mulai dari hulu, dari rumah tangga. Kalau yang terkait pengelolaan sampah di hilirnya
ini tadi terkait dengan pengambilan sampah oleh masing-masing kewenangan tadi, dan kemudian untuk sementara memang masih dibuang ke TPA semua. Satu hal yang perlu diinformasikan mungkin Kota Surakarta yang beda dengan kabupaten kota yang lain juga, ini kami tidak ada, Solo tidak ada TPS lagi. Ya. Kenapa? Karena memang kita itu wilayahnya sempit, kemudian masyarakatnya, penduduknya sudah padat. Kemudian Solo itu nggak punya sumber daya alam, punyanya hanya pariwisata, kemudian jasa perdagangan. Nah, kalau misalnya nanti banyak TPS di beberapa tempat, yang pertama karena sudah padat, ini banyak dikomplain, Mas, ditolak oleh masyarakat. Kemudian yang berikutnya tidak akan menjadi indah. Betul. Apalagi kita kota pariwisata ya, kalau banyak TPS di sana-sana itu sangat mengganggu pandangan ya. Terus belum lagi kepada kesehatan gitu, karena sudah berdampingan dengan rumah-rumah warga. Ini sangat tidak baik kalau ada TPS di banyak tempat, sehingga program kami salah satunya adalah Zero TPS, sampah itu semuanya dibuangnya ke TPA. Namun demikian memang tidak, nantinya ke depan tidak diharapkan oleh kementerian adanya TPA. TPA itu hanya untuk dipakai membuang residu saja. Jadi hanya sisa dari yang sudah dikelola dengan hasil baik pengelolaan dulu. tadi ya. Itu nanti iya, jadi ini juga harus menjadi warning bagi kita semua. Ini tidak ada toleransi lain di beberapa tahun ke depan nanti sampah itu dibuang ke TPA sehingga menumpuk dan kemudian masih menjadi PR. Itu jadi gunung itu nanti. Nek sampahku diambil terus dibuang itu selesai urusan. Ya, tidak itu. Besar itu itu tambah masalah lagi itu. Wis dijiko rampung urusan. Gitu kan ya. Itu sisi ini saja. Sementara yang di TPA Putri Cempo sana ini masih belum terselesaikan, hanya berupa tumpukan sampah yang kemudian bisa menimbulkan dampak yang baru kalau tidak dikelola dengan baik. Ya, betul sekali. Kalau tidak keluar dengan baik ya nanti akan menumpuk-numpuk terus. Ya, hanya satu gunung. Ya Bu, ya kalau di Solo itu TPA-nya cuma satu ya, di Putri Cempo saja. Iya, betul. Kalau ada tempat yang lain itu ya saya ya agak bisa senyum gitu, Mas ya. Masih ada apa ya namanya gambaran untuk bisa dibuang kemana lah. Saat ini TPA-nya hanya di situ sudah overload, sebetulnya sudah full itu sejak sekitar 20 tahun yang lalu. Ini dipaksa-paksakan terus ditumpuk gitu ya. Ya akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Kalau panas bisa kebakar, kalau hujan bisa longsor. Itu semua akan membawa dampak yang besar. Kalau dirupiahkan itu juga luar biasa angkanya gitu ya. Itu yang harus difahami juga oleh masyarakat. Bahwa sampah itu masih menjadi PR kita bersama. Sehingga harapannya tadi edukasi terhadap masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan, terkhusus terkait dengan pengelolaan sampah ini harus betul-betul tersampaikan kepada masyarakat. Iya, kita menggunakan media, salah satunya menggunakan radio, dan kita juga di-relay di beberapa radio jaringan ini, Ibu. Kita mencoba untuk mengedukasi pendengar bahwa sampah itu harus diselesaikan dari hulunya. Sebenarnya gitu ya. Dari hulu sampai ke hilir pun itu juga ada proses kita menangani sampah, terutama sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga, karena itu harian begitu ya. Kalau kita kalikan setiap hari, kemudian nanti menjadi setiap minggu, bahkan setiap bulan, bagaimana gitu kan? Artinya ini menjadi PR kita bersama, tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup, tapi yang paling kecil adalah lingkungan keluarga sendiri begitu. Itu juga ada keterkaitan dengan gaya hidup di keluarga, Ibu. Memproduksi sampah itu. Iya, ya kan paling besar itu sampah kita sampah rumah tangga ya. Itu karena memang jumlahnya banyak, apalagi di kota-kota besar, salah satunya kota Sedang, kota besar ya. Kita masuknya di kota Sedang itu paling banyak jumlah sampah yang masuk ke TPA dibanding dengan kabupaten.
Nah, ini TPA kita ini setiap harinya jumlah sampahnya luar biasa dibanding kabupaten tetangga ya di Solo Raya gitu. Kalau di tetangga itu paling satu hari 150 ton lah, itu udah banyak. Kalau di Solo itu sudah rata-rata perharinya sudah 450 ton per hari. Wow. Nah itu produksi sampah dari masyarakat ya setiap hari. Iya. Kali setahun Nah, itu belum sudah. lagi ditambah kalau Solo itu kan banyak event ya. Event, Karena itu. memang tadi Tambah nggak lagi punya ya. sumber daya alam ini mau meningkatkan Iya. ekonominya kita dari mana? Salah satunya ya jangan sampai pernah tidur Solo ini, ya harus bangun nih. Iya. Apalagi malam Sabtu, malam Minggu gitu ya. Ya salah satu dampaknya adalah penumpukan sampah tadi. Jadi memang di satu sisi memang kita positif ya peningkatan ekonomi, tapi yang perlu difikirkan adalah berikutnya adalah dampaknya. Salah satunya adalah timbulan sampah yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Iya. Hampir setiap pasca event itu pasti tumbukan sampah luar biasa berarti ya. Dan ini kaitannya juga dengan individu kita masing-masing, bagaimana mengedukasi mental gitu ya. Mental masyarakat Kemarin harus dibenahi, Bu. tahun baru jalan-jalan kemana Mas? Waduh. Wah, kita tidur, Bu. Berarti itu kalau di tahun baru tumpukan sampah banyak sekali, Bu. Wah, ini. Saya itu jam subuh baru masuk rumah kemarin, Mas. Oh, baru masuk rumah itu bersihkan sampah berarti ya. Keliling kota Solo sama. Iya. Karena pagi harus bersih ya. Karena kan iya dong, jam 5 pagi itu jalan protokol Solo harus sudah bersih, karena sekali lagi kita itu bisa menjual Solo itu hanya dari penampilan, dari wajah nih, gitu kan, supaya orang mau datang untuk berwisata. Dan kalau berbelanja sih lebih kepada kebutuhan ya, di Solo Raya itu orang berbelanjanya itu sentralnya di Solo. Kulaan gitu. itu ke Solo, Bu, ya. Menjaga Solo ini tetap cantik, tetap bersih, lama-lama males orang kesini. Apa yang mau dijual gitu kan? Betul sekali. Kalau wisata alam kan kita terbatas kalau di Solo itu. Jadi tempat untuk berdagang, jual beli, kulaan terbaik itu di Solo. Ini kulaan ini ngendi? Solo. Solo, Iya, betul Solo. sekali. Jadi tempat Pasar Legi, Klewer. Nah, artinya tampilan di Solo ya harus dipercantik. Ketika mereka datang harus cantik. Wah, ini. Baik, Ibu, bagaimana tips ringan agar kita bisa ikut andil dalam melestarikan lingkungan? Bisa disampaikan ke masyarakat tipsnya secara ringan supaya kita tidak menumpuk sampah gitu, Bu. Ini. Betul. Ya, yang pertama tadi sudah saya sampaikan, Mas, karena Solo itu banyak event ya, sehingga mohon dengan hormat, segala kerendahan hati, kepedulian masyarakat terhadap sampah yang dibawanya sendiri, ini untuk dibuang pada tempat sampah yang sudah kita siapkan. Walaupun ini sudah ada mulai fenomena ada di luar sana dibicarakan, wah kayaknya ini menjadi pegangan yang salah ini ketika kita menyarankan untuk membuang sampah pada tempatnya. Wah, tempatnya itu padahal di TPA. Nah, ini menjadi masalah ya. Artinya harus ke sana. Pada tempatnya adalah di tempat kantong-kantong sampah gitu ya. Diselenggarakan. Ini mohon untuk tidak dibuang sembarangan, sehingga pertama memudahkan kami untuk mengelola. Yang kedua, kalau memang masih bisa dimanfaatkan ya Mbok ya bisa dimanfaatkan. Misalnya kayak kemarin Mas, malam tahun baru yang sampah yang kami lihat yang paling banyak itu adalah yang untuk duduk mereka. Kayak tikar plastik itu loh yang sekarang itu kan banyak dijual itu. Betul. Yang untuk non bar, untuk ya kayak malam tahun baru segala macam yang intinya dipakai untuk duduk. Itu kan mestinya bisa dilipat lagi, dibawa pulang lagi, besok dipakai lagi. Karena salah satu sampah yang sulit untuk diurai itu plastik. Itu bisa ratusan tahun itu Bu. bisa terurai. Nah, ini PR berat ini. Nah, itu yang minimal lah, itu hal kecil yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu ya, untuk berkontribusi terhadap pengelolaan sampah dan menjaga lingkungan. Kemudian tadi di hulu bisa memilahkan sampah dari rumah. Yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dipakai kita manfaatkan lagi. Kalau memang yang sudah nggak bisa banget ya sudahlah, itu menjadi tugas kami kan begitu. Tapi minimal itu hal yang bisa dilakukan. Kemudian tidak hanya terkait sampah ya,
hal yang bisa dilakukan untuk bisa menjaga lingkungan ini, menghemat energi. Ya, jadi kalau mau pergi keluar kemana, lampunya dipateni. Kalau bangun sebentar aja udah bingung toh. Iya. Nah, tapi ketika suruh menghemat itu kok susah susahnya melakukan gitu. AC nggak kepakai dibunuh, dimatiin. Air itu juga dipakai seperlunya, jangan sampai ditandon di bak, di mandi itu sampai beludak-beludak. Kalau pas air PDAM mati tulung-tulung toh. Mesti itu. Harusnya sadar betapa pentingnya gitu. Kemudian menghemat bahan bakar ya. Kalau cuma deket-deket situ bersepeda atau jalan kaki sehat. Sehingga itu mengurangi konsumsi bahan bakar dan polusi udara, mengurangi polusi udara. Kemudian menanam pohon. Ini malah fenomena yang terjadi. Penting itu, nanam pohon. Lebih cenderung minta pohonnya ditebang. Waduh. Tapi kalau panas tulung-tulung. Ya, gitu ya. Bingung payung. Jadi jangan gampang untuk pengen nebang pohon. Kalau rempel itu dirapikan itu loh Mas. Dikurangi, nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi itu untuk kepentingan tertentu, untuk bisnis, untuk apapun itu gregeli. Pokoknya pengen banget untuk pohonnya ditebang. Kayak gitu tuh mohon untuk dikurangi. Syukur bagi itu bahasanya Mbak Buyut saya. Mana itu? Bagi itu menanam pohon di rumahnya masing-masing. Apapun. Aku udah nggak punya halaman katanya. Ya nggak apa-apa kan, bisa pakai tabula pot. Tanam buah tanaman dalam pot. Masih bisa pakai vertical garden. Yang sekarang banyak tanaman ngelewer itu ditancapnya aja urip itu. Nah, itu kan masih bisa. Kemudian mengurangi penggunaan plastik tadi. Seperti yang saya sampaikan. Kemudian mendaur ulang tadi yang masih bisa dimanfaatkan, dipakai. Ya misalnya tadi menanam dengan potnya itu adalah botol-botol yang bekas kita, yang bisa kita pakai lagi. Itu kan luar biasa gitu ya. Kemudian menggunakan produk-produk yang ramah-ramah lingkungan. Kemudian menggunakan sumber daya alam dengan bijak tadi, jadi enggak dihambur-hamburkan. Kemudian yang paling penting ini tadi, kalau saya itu berandai-andai Mas, setiap malam mimpi gitu ya. Gimana itu andai kata semua orang itu mau mengkampanyekan pelestarian lingkungan. Wow, itu luar biasa. Dan kami juga mempunyai satu program ini Sri Kandi Lingkungan. Ini apa bukan itu, mentang-mentang kepala dinasnya cewek loh ya. Ada nama Sri Kandi. Tapi kami berpikir bahwa Sri Kandi Lingkungan yang notabene adalah kaum perempuan ini lebih banyak peduli terhadap lingkungan karena lebih banyak peduli di rumah ya. Peduli di rumah. Nah ini ibu-ibu PKK siapapun gitu yang ya. peduli terhadap lingkungan ini kami nobatkan sebagai Sri Kandi Lingkungan. Dan ketika saya ditanya targetnya berapa Bu? Semua perempuan di kota Surakarta ini harus bisa menjadi Sri Kandi Lingkungan. Nah ini salah satu impian kami untuk bagaimana semua bisa mengkampanyekan pelestarian lingkungan yang efeknya, dampaknya memang sebetulnya untuk kembali kepada kita sendiri. Betul, gitu, Mas. Baik, luar biasa. Semangat sekali Ibu nih. Karena saking pedulinya terhadap lingkungan ini. Tadi yang terakhir Sri Kandi Lingkungan, Ibu. Kalau nanti ibu-ibu itu sudah teredukasi, berarti nanti ibu itu menyampaikan ke anak-anaknya. Nah, harus kan gitu. Harus ke anak-anaknya, nanti anak-anaknya semakin paham terkait dengan pelestarian lingkungan. Bagaimana pengelolaan sampah, penting Mas, karena ngajari itu lebih gampang sama anak daripada yang tuwek-tuwek kayak kita ini. Nah itu juga kami titipkan tadi, kampanye tadi, sosialisasi, edukasi itu kepada sekolah di jajaran distrik. Ini ada sekolah-sekolah adiwiyata. Nah, sekolah adiwiyata ini juga mendapatkan penghargaan baik tingkat kota, provinsi maupun nasional. Ini sebetulnya sebagai salah satu
motivasi yang kita berikan untuk bagaimana anak didik kita ini peduli lingkungan sejak dini. Karena itu lebih gampang untuk mengedukasi gitu. Nah, itu juga kami gaungkan gitu. Ya, luar biasa nih edukasinya di kesempatan pagi hari ini. Pagi hari ini banyak sekali info dari Ibu Ana. Mudah-mudahan ini tersampaikan ke tengah-tengah masyarakat, semakin cerdas masyarakat terkait dengan paham menjaga lingkungan. Lain kesempatan Ibu bisa kita dialog kembali. Iya, lebih panjang lagi waktunya gitu. Karena ini berkaitan dengan waktu, Ibu. Ya, kita sama-sama bekerja sama. Lingkungan itu bisa sehari semalam, Mas. Oh, gitu ya. Wah, nanti kita bagi perseksi aja, Ibu. Makanya tadi Bu sampai ngimpi-ngimpi. Ngimpi-ngimpi loh. Nanti setiap mimpinya bahas satu sesi. Mimpinya satu sesi. Mas Joko tidak lanjut, Mas Joko. Gitu. Jadi nanti ada kerjasama dari dinas, kemudian kita yang memiliki media kita sosialisasikan menggunakan media Ibu. Insya Allah. Betul. Terima kasih sekali ya. Ibu Ana. Sekali lagi terima kasih nih Bu karena keterbatasan waktunya. Sukses lancar untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam mengedukasi masyarakat. Lain kesempatan bisa kita lanjutkan kembali. Salam untuk rekan-rekan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup ya. Selalu semangat begitu untuk menjaga Solo agar asri. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kabar pekan ini. Ya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Ibu Kristiana Haryanti, beliau bisa kita dengar sendiri ya bagaimana antusiasme ataupun juga respon semangat yang luar biasa dari Kepala Dinas untuk bisa terus menjaga kelestarian alam yang ada di kota Surakarta. Kota Dan Solo. ini sangat mengedukasi sekali gitu ya untuk kita semuanya minimal di paling bawah keluarga ini bagaimana kita harus menyikapi mengelola gitu ya. Betul, termasuk nidom yang ada di majelis kita. Saat kita mengadakan event yang ada di Solo kan banyak kan event kita di Solo. Bersih, pulang bersih. Datang bersih, pulang bersih, kemudian sampah dibawa masing-masing tanggung jawab pribadi. Nanti dipilah dulu, jadi tidak langsung dimasukkan ke TPA, tapi sarannya tadi dipilah dulu. Oh, ini yang bisa dibuat recycle lagi. Recycle ya. Ya, makanya aku tidak salah itu recycle. Kemudian ini yang memang sudah tidak bisa didaur ulang gitu ya. Itu dipilah-pilah dari hulu, kemudian nanti sampai selesai di hilir. Mau tidak mau manusia yang memproduksi sampah. Pasti. Tinggal kalau minimal di rumah. pengelolaan. Di rumah itu biasanya kan produk sampah organiknya kan banyak gitu ya. Jadi kita bikin satu lubang saja gitu. Itu nanti kita produksi, kemudian itu kan akan bisa menjadi pupuk gitu. Itu juga bisa. Itu kalau di kampung seperti itu. Dan itu nggak bisa kalau di kota. Kalau di kota cor-coran saya termasuk kota. Jadi sampahnya memang sudah saya pilah di rumah itu. Oh, ini memang bisa didaur ulang. Kalau ini tidak, kalau ini tidak itu diambil. Diambil ada mobil yang kita langganan. Ada bank sampah ya. Sehari 1.000 untuk membuang sampah itu dari masyarakat sekitar. Kemudian kalau ayam bisa didaur ulang kan? Kok ke situ ya arahnya? Aku jadi enak gitu. Lanjut. Aku termasuk satu ini adalah untuk nanam pohon ini. Ini penting sekali gitu ya. Pak Bu gue loh. Udah nanam belum? Gue sudah penting loh. Berapa pohon yang sudah kamu tanam? Oh, saya di rumah itu depan ada pohon, samping rumah ada pohon, kelengkeng. Betul. Alpukat ada semuanya. Saya udah nanam 3 pohon di depan rumah. Nah, penting apa? Kelengkeng. Satunya lupa saya. Pohon nangka? Enggak. Yang itu bisa berbuah. Oh, yang bisa berbuah. Mangga dan bisa nanti diproduksi. Termasuk nanti kan untuk peneduh. Kemudian sirkulasi, produksi oksigennya kan berlebih. Ini kan enak sekali gitu. Nanti di depan nanti dikasih gazebo, kita sekalian jualan sambil ada gazebo di situ. Meme botanik ya? Enggak, sekarang sudah. Sudah berhenti ya? Resign. Sudah resign. Gitu ya. Baik, kita
Jangan ke situ ya. Ya. Kita kemana ini? Ya, kita rehat dulu. Nanti kita rehat dulu. Baik, pendengar. Ada informasi untuk kita semuanya. Jeda terlebih dahulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Pastikan Anda terus bersama kami dalam Kabar Persada akhir pekan.